Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Noldiana Tae, NPM 31210030, semester 3A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tugas UAS berbicara dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang Program for International Students Assessment atau biasa disingkat dengan PISA dan keterlibatan siswa Indonesia serta solusi yang bisa dilakukan sebagai generasi muda dalam meningkatkan budaya literasi generasi muda saat ini. Program for International Students Assessment atau biasa disingkat dengan PISA yang diinisiasi oleh Organization for Economic Cooperation and Development adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak menempuh tes dalam mata pelajaran utama, yaitu membaca, matematika, dan sains. Tes ini bersifat diagnostik yang digunakan untuk perbaikan sistem pendidikan. Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA mulai tahun 2000. PISA mengevaluasi kemampuan siswa yang berusia 15 tahun atau 15 tahun 3 bulan hingga 16 tahun 2 bulan pada saat tes dilaksanakan dan sedang duduk di bangku sekolah setara kelas 7 dalam sistem sekolah Indonesia. Keterlibatan siswa Indonesia yaitu dalam konteks pendidikan formal di Indonesia, anak usia 15 tahun biasanya duduk di bangku kelas 9 yaitu setara kelas 3 SMP sederajat atau di atasnya. Jumlah siswa usia 15 tahun di Indonesia pada setiap jenjang pendidikan. Sementara siswa yang berada di jenjang SMA, di jenjang sekolah menengah atas atau SMA sederajat berjumlah sekitar 2 juta siswa atau 47% dari total populasi anak usia 15 tahun. Kelompok terakhir ini adalah anak-anak yang tidak bersekolah, yang duduk di kelas 6 atau di bawahnya, dan anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah luar biasa atau biasa disingkat dengan SLB. PISA merupakan survei internasional 3 tahunan yang bertujuan mengevaluasi sistem pendidikan di seluruh dunia dengan menguji kemampuan dan pengetahuan siswa usia 15 tahun. Semenjak putaran pertama PISA di tahun 2000 hingga saat ini, lebih dari 80 negara, termasuk di dalamnya 44 negara berpendapatan menengah, telah mengikuti survei PISA. PISA pada tahun 2018 sebagai putaran terkini diikuti 79 negara. Tes PISA menilai sejauh mana siswa usia 15 tahun yang hampir menyelesaikan pendidikan dasarnya. Solusi yang bisa dilakukan sebagai generasi muda dalam meningkatkan budaya literasi generasi muda saat ini yaitu dengan adanya menguasai keterampilan dan pengetahuan yang penting bagi mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern. Penilaian PISA menitikberatkan bidang studi inti yang diajarkan di sekolah, yaitu membaca, matematika, dan sains. PISA juga menilai kemahiran inovasi siswa yang pada PISA tahun 2018 disebut sebagai kompetensi global. PISA tidak hanya menilai kemampuan siswa mengemukakan kembali pengetahuannya, tetapi juga seberapa baik kemampuan siswa memperluas analisis berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi yang tidak biasa di dalam maupun di luar sekolah. Pendekatan ini mencerminkan situasi
nyata ekonomi modern yang menghargai individu bukan cuma dari pengetahuan yang dimiliki, tetapi lebih dari itu berdasarkan apa yang bisa mereka lakukan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Dalam PISA, literasi membaca merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, merefleksi, serta terlibat pada wacana teks dalam rangka mencapai tujuan membaca, mengembangkan pengetahuan dan potensi diri, serta berpartisipasi dalam masyarakat. PISA fokus pada membaca untuk belajar, bukan belajar membaca. Oleh karena itu, tes PISA tidak menguji kemampuan membaca tingkat dasar. Literasi membaca dalam PISA diukur menggunakan sejumlah instrumen yang dibangun oleh 3 karakteristik utama, yaitu 1. Situasi. Situasi mengacu pada berbagai konteks yang luas, meliputi personal, publik, pendidikan, dan pekerjaan. 2. Teks. Teks dalam PISA terdapat 4 klasifikasi utama teks, yaitu media, lingkungan, format teks, dan jenis teks. 3. Aspek. Aspek terdapat tiga aspek dalam pengembangan instrumen literasi membaca, yaitu 1. Mengakses dan mengambil informasi, meliputi memahami domain informasi dan navigasi yang disediakan untuk mencari dan mengambil satu atau lebih cuplikan informasi yang berbeda. 2. Mengintegrasi dan menginterpretasi, yaitu mengolah, memaknai, mengembangkan informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir, merefleksi dan mengevaluasi, yaitu menggambarkan pengetahuan, ide, atau sikap yang di luar teks untuk menghubungkan informasi yang diberikan dalam teks dalam bingkai konseptual dan referensi pengalaman. Selanjutnya, peserta tes membuat penilaian terhadap informasi yang diberikan. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesukaran pada pertanyaan literasi membaca yaitu 1. Pada aspek mengakses dan mengambil informasi, tingkat kesukaran dikondisikan dengan menyesuaikan jumlah penggalan informasi yang harus ditemukan peserta tes dengan jumlah kesimpulan yang akan dibuat serta menemukan sejumlah keunggulan informasi penting dengan panjang dan kompleksitas beragam yang disajikan dalam teks. 2. Pada aspek mengintegrasi dan menginterpretasi, tingkat kesukaran dipengaruhi oleh jenis interpretasi yang diperlukan. Misalnya, membuat perbandingan lebih mudah daripada menemukan kontras. Jumlah penggalan informasi yang harus diperhatikan terkait dengan derajat dan perbandingan informasi dalam teks, serta sifat teks yang kurang familiar dan konten yang abstrak dan lebih kompleks mengakibatkan butir soal cenderung semakin sulit. 3. Pada aspek merefleksi dan mengevaluasi, tingkat kesukaran dipengaruhi oleh jenis refleksi atau evaluasi yang diperlukan dari yang paling mudah ke yang lebih sukar. Jenis refleksi adalah menghubungkan, menjelaskan dan membandingkan, mengajukan hipotesis, dan mengevaluasi. Butir soal akan bertambah sulit bila peserta tes harus menggambarkan pengetahuan yang bersifat khusus dari pengetahuan yang bersifat luas dan umum. Jenis abstraksi dan panjang teks, serta kedalaman terhadap pemahaman teks yang diperlukan untuk menyelesaikan teks juga berpengaruh pada tingkat kesukaran butir soal. PISA juga melakukan studi internasional tentang penilaian prestasi literasi membaca, matematika, dan sains peserta didik berusia 15 tahun yang dikoordinasikan oleh organisasi
for Economic Cooperation and Development. Inilah hasil penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Noversi Yulianti Misa, NPM 31210029. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3A. Tugas UAS berbicara dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan Program International for Student Assessment. PISA merupakan singkatan dari Program International for Student Assessment yang merupakan suatu bentuk evaluasi kemampuan dan pengetahuan yang dirancang untuk siswa 15 tahun. PISA sendiri merupakan proyek dari Organization for Economic Cooperation and Development yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000 untuk bidang membaca, matematika, dan sains. PISA dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, yaitu pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan seterusnya. Sejak tahun 2000, Indonesia mulai sepenuhnya berpartisipasi sebagai peserta, sedangkan pada tahun 2003 menurun menjadi 40 negara dan pada tahun 2006 melonjak menjadi 57 negara. Jumlah negara yang berpartisipasi pada studi ini meningkat pada tahun 2009, yaitu sebanyak 65 negara. PISA terakhir diadakan pada tahun 2012 dan laporan mengenai studi ini belum dirilis oleh pihak OECD. Literasi matematika dan tujuannya. Salah satu tujuan dari PISA adalah untuk menilai pengetahuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. PISA matematika dengan memiliki kemampuan literasi matematika akan dapat menyiapkan mahasiswa untuk pergaulan di masyarakat modern. Meningkatnya permasalahan yang akan dihadapi oleh siswa di kehidupannya membutuhkan kepahaman akan matematika, penalaran matematika, peralatan matematika, dan lain-lain, sebelum mereka benar-benar menjalankan dan melewati permasalahan itu. Keterlibatan siswa Indonesia dan solusi yang bisa dilakukan sebagai generasi muda dalam meningkatkan budaya literasi generasi muda saat ini. Literasi yang dimiliki siswa dilihat bagaimana cara siswa dalam menggunakan kemampuan dan keahlian matematika untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan mungkin terjadi di berbagai macam situasi atau konteks yang berhubungan dengan tiap individu. Kemampuan matematis dalam PISA. Yang pertama, komunikasi. Siswa merasakan adanya beberapa tantangan dan rangsang untuk mengenali dan memahami masalah. Yang kedua, matematisasi. Istilah matematisasi digunakan untuk menggambarkan kegiatan matematika dasar yang terlibat dalam bentuk mentransformasi masalah yang didefinisikan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk matematis yang mencakup struktur, konsep, membuat asumsi, dan atau merumuskan model atau menafsirkan, mengevaluasi hasil matematika atau model matematika dalam hubungannya dengan kontekstual. Yang ketiga, representasi.
Pada kemampuan representasi ini, siswa mempresentasikan hasilnya baik dalam bentuk grafik, tabel, diagram, gambar, persamaan, rumus, deskripsi tekstual, dan materi yang konkret. Keempat, penalaran dan argumen. Kemampuan ini melibatkan kemampuan siswa untuk bernalar secara logis, untuk mengeksplorasi dan menghubungkan masalah sehingga mereka membuat kesimpulan mereka sendiri, memberikan pembenaran terhadap solusi mereka. Yang kelima, merumuskan strategi untuk memecahkan masalah. Kemampuan ini melibatkan siswa untuk mengenali, merumuskan, dan memecahkan masalah. Yang keenam, menggunakan bahasa simbolik, formal, dan teknik serta operasi. Hal ini melibatkan kemampuan siswa untuk memahami, menginterpretasikan, memanipulasi, dan menggunakan simbol-simbol matematika dalam pemecahan masalah. Yang ketujuh, menggunakan alat-alat matematika. Hal ini melibatkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat matematika seperti alat ukur, kalkulator, komputer, dan lain sebagainya. Konteks dalam PISA. Salah satu aspek pentingnya dari kemampuan literasi matematika adalah keterlibatan matematika dalam pemecahan masalah di berbagai konteks. Adapun konteks matematika dalam PISA dapat dikategorikan menjadi 4 konteks, yaitu yang pertama, konteks pribadi. Konteks pribadi yang berhubungan langsung dengan kegiatan pribadi siswa sehari-hari, baik kegiatan diri sendiri, kegiatan dengan keluarga, maupun kegiatan dengan teman sebanyak. Yang kedua, konteks pekerjaan. Konteks pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan siswa di sekolah atau tempat lingkungan siswa bekerja. Konteks pekerjaan tidak terbatas pada hal-hal seperti mengukur biaya dan pemesanan bahan bangunan, menguji gaji, menghitung gaji, pengendalian mutu, penjadwalan, arsitektur, dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, konteks umum. Konteks umum berkaitan dengan penggunaan pengetahuan matematika dalam kehidupan bermasyarakat, baik lokal, nasional, maupun global dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, konteks keilmuan. Kegiatan keilmuan yang secara khusus berkaitan dengan kegiatan ilmiah yang lebih bersifat abstrak dan menuntut kepemahaman dan penguasaan teori dalam melakukan pemecahan matematika. Konteks PISA. Konteks matematika dalam PISA ditentukan berdasarkan hasil studi yang mendalam serta berdasarkan konsensus di antara negara-negara OECD agar pencapaian siswa dapat dibandingkan secara internasional dengan memperhatikan keragaman masing-masing negara peserta. Yang pertama, perubahan dan hubungan. Perubahan dan hubungan berkaitan dengan pokok pelajar aljabar. Yang kedua, ruang dan bentuk. Ruang dan bentuk berkaitan dengan pelajaran geometri. Yang ketiga, bilangan. Bilangan berkaitan dengan hubungan bilangan dan pola bilangan, antara lain kemampuan untuk memahami ukuran, pola bilangan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bilangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung dan mengukur benda tertentu.
Yang keempat, probabilitas ketidakpastian dan data. Probabilitas atau ketidakpastian dan kepastian dan data berhubungan dengan statistik dan peluang yang sering digunakan dalam masyarakat informasi. Inilah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.